Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau menyambung ke Bang Haris. Tadi kan Bang Faldo sudah mengkonfirmasi begitu ya mengenai suksesi pembangunan, jangan sampai terhenti di satu rezim. Nantinya rezim di pemerintahan berikutnya juga tetap berjalan. Anda melihatnya seperti itu nggak, Bang? Enggak begitu. Itu adalah kewajiban dari siapapun presiden yang terpilih. Jadi bukan ditentukan oleh blessing atau apa gaya-gaya siapa yang didukung oleh presiden. Apalagi dengan cara sampai melampaui tata aturan main dan etiknya seorang pejabat tinggi gitu, dalam urusan pemilu. Jadi kalau cuma dibilang bahwa presiden ingin menjamin, bukan presiden yang menjamin, bukan presiden sekarang yang harus menjamin siapa pengganti yang bisa melanjutkan, itu rakyat yang menentukan. Bahkan nanti rakyat juga bisa mengoreksi. Kalau dia bilang bahwa pola pembangunan atau cara pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini salah, itu kesempatannya ada pada dalam melalui pemilu. Dan itu harus disyukuri, karena kalau Anda menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi sudah benar dan harus dilanjutkan, belum tentu. Dia itu pelayannya rakyat. Kalau rakyatnya puas, iya, rakyat yang memutuskan. Kalau rakyat tidak puas, rakyat mengoreksi lewat pemilu. Kalau lewat pemilu nggak mau dikoreksi, berarti Faldo atau siapapun yang seiring senada dengan pernyataan tersebut mengamini dong pola-pola yang tidak melalui pemilu, pergantian kekuasaan yang tidak melalui pemilu. Ada orang pakai kaos saja dulu, saatnya ganti presiden, banyak yang dipanggil polisi. Dan dikasih tahu ketika banyak polisi dipakai untuk kepentingan politik, karenanya diem aja. Nah, jadi menurut saya, sekali lagi, bukan urusannya seorang presiden untuk mengendorse, untuk melakukan praktek centang biru di Twitter maupun di IG, ya kan? Yang bisa centang biru itu kan bisa ngendorse. Ini tuh nggak bisa. Kalau Faldo mungkin dengan akun Instagramnya bisa, karena saya lihat akunnya dia centang biru kalau nggak salah, ya kan? Nah, jadi menurut saya itu nggak bisa. Praktek itu tidak boleh. Yang mengimini, yang menginginkan siapa yang melanjutkan, apa yang dilanjutkan itu rakyat, bukan presiden. Gitu. Nah, tugasnya dia sebagai presiden, jika ingin dilanjutkan seperti makna yang disampaikan oleh Ray tadi, Bung Ray. Ya, tugasnya dia menjaga proses pemilu itu berjalan dengan baik, persiapan pemilu berjalan dengan baik. Itu tugasnya dia, memastikan KPU independen, memastikan KPU bisa berpikir, bisa bekerja, bisa mengawasi, ya kan, bisa mengedukasi. Nah, itu di presiden tuh memastikan jangan sampai KPU berangkat kantor nggak sarapan, gampang masuk angin. Nah, itu tugasnya presiden, ya kan? Bukan presiden sibuk langsung pada nama-nama orang, gitu. Nah, ini saya khawatir presiden nggak paham cara jabatannya presiden, tapi tidak diisi dengan cara negarawan. Ya. Harusnya dia bisa berdiri untuk semuanya, dia mendorong semuanya untuk semua sama dan bisa bertarung secara fair, bukan mengendorse menyebut nama. Gitu. Oke, itu tadi sampaikan tapi oleh saya Haris sebelum ke yakin kalau koreksi ini disampaikan ke presiden, dia pasti akan mengoreksi. Tapi sayang kalau yang begini-begini harus menyita waktu TV One sampai harus mendiskusikan. Kira-kira begitu. Oke, kira-kira begitu ya. Udah sampai Bang Haris. Sebelum ke Bang Faldo, saya ke Bang Ray lagi. Kalau misalnya soal apa sukses, tadi statementnya Bang Haris sudah jelas. Nah, kalau Bang Ray gimana? Kalau memang soal suksesi pembangunan, ya mungkin itu juga perlu dijaga karena kan khawatirnya setiap rezim nanti kebijakan berganti akan mempengaruhi perkembangan negara ini sendiri gitu, Bang. Kita mulai dengan pertanyaan dasarnya dulu kan. Pertanyaan dasarnya adalah apakah presiden boleh untuk satu ya punya preferensi politik sendiri, punya pilihan politik sendiri, punya keinginan sendiri dan punya jagoan sendiri, ya boleh. Tidak ada yang masalah di situ.
Itu Tapi? hak beliau sebagai warga negara kan. Ya. Tapi bagaimana cara ia mengekspresikan dukungan, keinginan dan seterusnya itu. Itu beda antara Anda, kita semua sebagai pemilih yang tidak punya kekuasaan dengan Anda yang punya kekuasaan. Sebab kenapa? Karena derajatnya beda. Begitu Anda pidato, implikasinya besar sekali, maka tensi jujur dan adil itu tidak berlaku di situ. Tapi begitu saya pidato, belum tentu ada orang yang mau dengar. Jadi derajatnya dibeda, itu satu. Yang kedua, Anda pidato, kenapa derajatnya itu berbeda? Karena Anda punya kekuasaan, magnetnya di Anda. Sekali Anda pidato, 270 juta orang rakyat mendengar, karena Anda presiden. Kalau saya yang pidato, paling garis asar yang mau dengar kan, sama Paldo kalau syukur-syukur dia mau, kan kira-kira gitu ya. Dan mempengaruhi elektabilitas juga. Nah, kenapa kekuasaan ini? Kekuasaan ini amanah publik. Oleh karena itu Anda nggak boleh pergunakan amanah publik ini untuk 1-2 orang yang belum tentu sesuai dengan keinginan publik. Kan kira-kira gitu. Nah, disitulah bedanya. Ketika Paldo mengatakan bahwa ya nantilah kalau misalnya apakah presiden melanggar, itu artinya Paldo mau menurunkan tensi diskusi kita yang berbicara di wilayah filosofis ini menjadi sekedar aturan. Kita tidak bicara aturan ini, Sudah kita pasti bicara Bawaslu dan KPU bekerja begitu norma, bicara tentang bagaimana etik berdemokrasi, bukan bagaimana aturan berdemokrasi. Aturan berdemokrasi itulah turunan etik berdemokrasi ini yang boleh jadi banyak hal yang nggak diatur di dalam undang-undang itu tidak dengan sendirinya diperbolehkan secara etik gitu. Nah jadi kalau saya bicara jujur dan adil itu, kita bicara etik berdemokrasi itu, yang kesemuanya kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini tidak boleh diturunkan sekedar hanya urusan Bawaslu dan KPU gitu. Sebab kalau nanti urusan Bawaslu dan KPU, itu urusan nanti tahapan pemilu. Pertanyaannya, boleh nggak presiden kampanye? Boleh. Nggak ada yang melarang beliau kampanye. Dan pertanyaan itu juga yang mengatakan kepada kita, ngapain sih presiden harus kampanye-kampanye? Nanti aja lah musim kampanye beliau kampanye. Cuma ada tata cara kampanye bagi presiden. Salah satunya adalah cuti dari jabatan beliau sebagai presiden. Kenapa dicutikan? Karena kalau ia kampanye, dia memihak seseorang yang nggak boleh kekuasaan ini dibawa oleh beliau ke dalam situs politik ini tadi gitu loh kira-kira. Walaupun pas cuti juga powerful juga tetap ya. Meskipun secara faktual atribut dirinya sebagai presiden itu nggak bisa ditanggalkan. Dan itu saja sudah ada magnet dan pada tingkat tertentu sudah membuat ya keuntungan tersendiri kepada siapapun yang jadi calon beliau gitu loh kira-kira. Jadi oleh karena itu pilihannya ada 2 Bung Baldo. Pertama adalah cuti beliau sebagai presiden, kampanye lah kepada siapapun, atau berhenti sebagai presiden seperti pernah dilakukan oleh Pak Harto kan dulu berhenti sebagai presiden. Tinggal dipilih itu aja Bung Baldo. Bang Rey sudah, Bang Haris sudah. Saya terakhir ke Bang Faldo. Sedikit saja menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Haris juga Bang Rey. Ya, justru saya lagi bicara filosofis, Bang Rey. Kita bicara soal kelembagaan demokrasi hari ini. Abuse of power kan yang bahaya. Dan jujur dan adil yang Bang Rey sampaikan itu, yang menjaga adalah tugas kelembagaan. Dan dalam demokrasi, kelembagaan ini bekerja. Apa iya hari ini kita masih mungkin untuk abusive? Nggak mungkin, Bang. Ini abad 21 gitu. Orang bisa ngecek semua. Kalau cara Orba, KPR, Repelita, itu mungkin ya kita bisa lihat di situ di masa itu. Tapi yang jelas abuse of power itu terjadi di zaman Orba. Semua kelembagaan yang pasti itu bisa bekerja semua hari ini. Sekarang kan nggak bisa kayak gitu. Kita benar aja Bang, salah Bang, medsos masih berisik. Saya kira sudah nggak bisa lah untuk itu. Dan masalah endorse yang tadi juga disampaikan, ya kami kira menyemangati ya biasa aja. Kita jangan terlalu kaku gitu. Soal pidato kita bisa bicara apa saja. Yang penting tidak ada abuse of power. Karena memang yang perlu kita, misal kita beginilah melihatnya. Kita kadang heran juga gitu. Kenapa semuanya ngomongin pemilu, ngomongin capresnya. Siapa yang mulai? Ya partai politik, lembaga survei, dan mereka independen. Mereka bekerja dilindungi oleh undang-undang untuk beraktivitas, untuk bekerja. Dan makanya ini perlu kita syukuri. Kita bahagia melihat demokrasi kita yang berjalan dinamis, api demokrasi menyala. Lalu untuk merespon itu semua, Presiden juga bicara dengan suasana gembira. Biar kita tidak terjebak dalam polarisasi. Presiden bicara ke semua kandidat yang dianggap potensial. Dan biar semuanya bergembira, bersuka cita untuk menuju tahun politik, saya kira ini adalah sebuah teladan yang baik yang sedang ditunjukkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kira-kira begitu. Oke, thank you Bang Faldo, Bang Haris.
Bang Rey juga terima Siap. kasih sudah hadir. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi. Salam sehat Jadi selalu. kalau saya nyalon nanti Bang Faldo endorse ya. Oke, sehat-sehat ya semuanya ya. Jangan Faldo dong, langsung presiden dong. Oke, sehat-sehat semuanya. Terima kasih waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan membahas mengenai presidensi G20 di Bali sesaat lagi, tetap bersama kami.